kebahagiaan sama sekali, Mbak. Hambar. Ibu menangis sepanjang acara. Saat selesai hijab kabul, ibu meluk saya lama sekali. Kayak nggak rela ngelepas saya. Tapi setidaknya saya lega. Karena ibu yang sedang sakit bisa tetap tinggal di rumah almarhum Bapak tanpa gangguan apapun. Mbak rela berkorban demi ibu. Saya salut, Mbak. Lalu setelah itu Mbak tinggal di mana? Saya dibawa ke rumah juragan marhum. Saya pikir setelah saya berkorban, saya akan mendapatkan kebahagiaan di sana. Tapi yang saya dapat justru penderitaan. Mulai hari ini, rumah ini juga jadi rumah kamu. Pokoknya, apapun yang kamu mau, apapun yang kamu inginkan, kamu tinggal sebut, kamu tinggal minta. Gak usah sungkan-sungkan ya. Iya, juragan. Kenapa masih panggil juragan? Panggil akang dong. Ya udah kamu duduk dulu. Duduk dulu. Irma. Irma. Ya, Pak, ada apa? Ayo sini cepat. Nah. Bapak dari mana? Terus perempuan ini siapa? Oh, iya, kenalin. Ini ibu baru kamu. Bapak ngapain nikahin perempuan ini? Emang kenapa? Pak, dia itu lebih muda dari Bapak. Dia cocoknya jadi anak Bapak. Irma, dia mau lebih muda dari Bapak atau mau lebih tua dari Bapak? Yang penting dia sudah sah jadi istri Bapak. Masalahnya di mana? Ayo sekarang kamu salim. Aku nggak mau saling sama dia. Aku tuh nggak terima Bapak nikah lagi. Irma, kamu jangan kurang ajar Irma ya. Kamu bawa Bapak usir. Siap jadi gelandangan. Udah siap. Salim. Gitu dong. Anak sama ibu itu harus akur. Ya udah, yuk kita ke kamar. Ke kamar. Aku bakal bikin kamu nggak betah di sini. Dan Bapak bakal nyesal nikah sama kamu.
ikut. Ini malam pertama kita, sayang. Akang udah gak sabaran. Kenapa? Aku capek, Kang. Justru itu biar capeknya sekalian hilang. Ya kan? Ayo dong. Ini waktu yang Akang tunggu-tunggu ya. Saya merasa jijik, Mbak. Saya menyerahkan diri pada orang yang saya bahkan gak cinta. Saya ngerti Mbak, pasti berat banget. Pasti hati Mbak saat itu masih belum bisa menerima dengan ikhlas Mbak. Iya, Mbak. Dan semakin gak ikhlas saat saya dipaksa berhenti kerja. Kamu mau kemana? Mau kerja, Kang. Kerja. Mau ngapain kamu kerja? Udah kamu jadi istri yang baik, nggak usah capek-capek kerja. Nggak apa-apa, Kang. Gajiku untuk kebutuhan ibu. Allah, Akang yang tanggung jawab. Pokoknya kamu urus rumah, ya. Kamu urus Akang, udah cukup. Nggak usah sibuk-sibuk cari uang. Nih. Ini buat kamu. Baik. Jangan lupa masak yang enak buang Akang ya. Akang pergi dulu. Jaga rumah baik-baik. Enak banget hidup kamu. Duduk santai-santai, gak ngapa-ngapain, duit ngalir. Udah, kamu ikut aku sini. Bersihin sampai kinclong. Aku ambil sapu dulu. Gak usah, bisa pakai tangan kan? Ini kotor, Ma. Nggak lebih kotor dibanding kamu. Sampah ini nggak lebih menjijikkan dibanding kamu. Cepat pungut! Kenapa? Nggak suka? Mau protes? Dengar baik-baik ya. Kamu itu cuma numpang di rumah bapak. Yang berhak di sini tuh cuma aku. Jangan mentang-mentang kamu nikah sama bapak aku, terus kamu mau ongkak-ongkak kaki gitu. Aku ganti baju dulu. Gak usah. Beresin sekarang juga. Cepet beresin! Saya benar-benar diperlakukan kayak pembantu sama anaknya juragan Markum, Mbak. Maka coba ngelawan. Itu yang dia mau. Dia pengen saya nggak betah. Biar saya cerai dari bapaknya. Dan kalau saya pergi, saya yang disalahin karena melanggar perjanjian. Kang Markum jadi punya alasan untuk mencipta rumah saya, Mbak. Sini kamu. Hah? Kamu nggak mau melayani Akang? Iya, aku nggak mau. Aku nggak suka orang mabuk. Istri macam apa kamu? Akang ini suami kamu, Dek. Sini kamu. Saya pikir penderitaan saya sudah cukup. Tapi ternyata itu adalah awal dari permulaan. Aku sebenarnya udah gak kuat lagi tinggal di sini. Tapi
Tapi kalau aku kabur, pasti rumah akan disita sama juragan. Akang berangkat dulu ya. Kang, Kenapa? aku Kenapa? boleh izin nengok ibu gak? Loh, ibu kamu kan baik-baik aja. Kalau kamu ada yang mau disampaikan, sampaikan ke Akang. Nanti biar Akang sampaikan ke ibu kamu. Tapi aku kangen Kang, mau ketemu ibu. Oh, gitu. Ya udah, Akang izinin kamu. Tapi janji ya, sebelum maghrib kamu udah harus ada di rumah. Ya, janji ya. Akang berangkat dulu. Aku pikir aku kuat. Tapi begitu lihat wajah ibu, semuanya runtuh. Aku rindu. Rindu sekali. Dan sekarang, aku cuman ingin ada di pelukan ibu lagi. Ibu, Santi. Setelah sekian lama, saya senang sekali ketemu ibu, Mbak. Dan pada saat itu Mbak nggak cerita sama ibu perlakuan juragan kepada Mbak. Kok mukanya merah semua? Terus tangannya biru-biru. Ini mah biasa, Bu. Kan cuacanya lagi panas. Biasa kayak gini. Ibu gimana sekarang keadaannya? Udah mendingan? Kamu bisa ngeliat sendiri kan keadaan ibu sekarang? Sekarang ibu sudah bisa nyapu, sudah sehat. Alhamdulillah. Terus kamu sendiri bagaimana? Tinggal di rumahnya Juragan Markum? Baik kok, Bu. Akang selama ini baik sama aku. Anaknya Akang juga baik banget kok, Bu, sama aku. Kamu lagi nggak bohong sama ibu kan? Aku hampir lupa. Aku bawa makanan buat Ibu. Kesukaan Ibu. Aku ambilin sendok dulu ya, Bu. Saya sengaja bohong sama ibu. Karena saya nggak mau ibu kepikiran terus sakit lagi. Saya cuma pengen kelihatan bahagia. Walaupun sebenarnya sengsara. Mbak kenapa nggak jujur aja Mbak? Bukannya lebih baik ibu tahu langsung dari kamu daripada dengar dari orang lain. Aku suapin ya. Ibu suka telur kan? Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan, Bu? Enak. Ibu, aku baik-baik aja. Percaya sama aku baik-baik aja kok, Bu. Ya. Ibu, aku nggak apa-apa kok. Ibu jangan sedih ya. Saya takut, Mbak.
takut kalau ibu kepikiran terus. Saya nggak mau membebani ibu. Saya cuma pengen lihat ibu sehat. Itu aja, Mbak. Jadi hari itu Mbak seharian bersama dengan ibu di rumah ibu. Iya, Mbak. Saya senang sekali. Rasanya nggak pengen pulang ke rumah juragan. Tapi Bapak ngapain? Apa? Kamu itu nggak tahu, orang lagi kesel apa? Bapak tuh lagi nungguin si Santi. Dia janji katanya sebelum maghrib udah harus ada di rumah. Sampai jam segini kok belum nongol-nongol. Mungkin dia ketemu cowoknya kali, Pak. Apa cowok? Ya, Bapak. Namanya juga cewek zaman sekarang, Pak. Yang punya pasangan aja itu masih bisa selingkuh. Bapak tuh dibohongin. Alah, nggak mungkin lah Santi itu selingkuh. Itu kan cuma depan Bapak aja. Coba kalau di belakang Bapak. Emang Bapak tahu? Tahu gak? Pak, kalau emang istri Bapak itu cewek baik-baik, udah malam kayak gini, Pak, pasti dia pulang, Pak. Coba deh Bapak pikir. Betul gak sih? Nggak percaya juga nih? Ya udah deh, terserah Bapak. Ah, kamu.